Di awal-awal episode pertama, kita diperlihatkan kalau Kuze sedang tidur di kelas habis malamnya ia menonton anime dan membahas anime tersebut dengan temannya. Walau begadang terkesan seperti tindakan yang tidak sehat, tapi pernahkah kalian melihat teman kalian sendiri yang begadang? Namun, dia terlihat sehat tidak seperti apa yang orang-orang katakan kalau begadang itu tidak sehat. Dalam pembahasan seputar tidur, kita tidak akan lepas pada pembahasan tentang ritme sirkadian. Secara singkat, ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang mengatur sistem biologis di dalam tubuh, seperti mengatur produksi hormon, mengatur suhu tubuh, dan juga termasuk di dalam hal ini adalah siklus bangun tidur. Selain ritme sirkadian, hal penting lainnya yang ada hubungannya dengan bangun tidur adalah chronotype. Chronotype singkatnya adalah kecenderungan individu untuk bangun dan tidur di waktu-waktu tertentu dalam sehari. Hubungan kedua hal tersebut dalam mengatur bangun dan tidur kita adalah berawal dari ritme sirkadian atau jam tidur biologis kita yang menentukan kapan saat kita bangun dan kapan saat kita tidur. Kondisi dan syarat apa yang harus dipenuhi agar diri kita bisa bangun dan tidur. Setelah tubuh kita menentukan kondisi dan persyaratan untuk membuat diri kita bisa bangun dan tidur, diri kita meminta waktu spesifik tentang kondisi dan persyaratan tersebut. Jika yang membuat kita tidur ditandakan dengan cahaya yang meredup, maka kapan waktu yang pas agar tubuh kita bisa tidur dengan optimal. Dan juga, bangun tidur itu ditandakan dengan cahaya yang menerang. Maka, kapan waktu yang pas agar tubuh kita bisa bangun dengan optimal. Waktu-waktu yang spesifik itulah yang diatur oleh chronotype. Tentang kapan waktu kita bangun, kapan waktu kita produktif, kapan waktu kita tidur di jam-jam tertentu dalam sehari. Dan bagaimana kedua hal tersebut membuat orang yang begadang dapat terlihat sehat daripada orang yang tidur tepat waktu adalah terletak pada adaptasi. Jika kita mengasumsikan orang yang tidur tepat waktu tersebut adalah orang yang menjalankan kehidupan normal, dan orang yang begadang tersebut adalah orang yang begadang dengan dan sambil melakukan tindakan yang membahagiakan, mungkin seperti menonton film atau main game. Jika analisis kita pada kondisi tersebut, maka orang yang begadang akan terlihat sehat. Orang yang menjalani kehidupan normal dan monoton memiliki kecenderungan untuk merasa stres dan depresi karena tidak ada hal yang menarik yang dapat dijadikan alasan untuknya untuk dapat mempertahankan hidupnya. Sesuai dengan apa yang pernah kita bahas di konten sebelumnya tentang diri kita yang terbiasa dengan keberlebihan dan menganggap jika hidup tanpa keberlebihan, maka itu tidak akan dianggap sebagai hidup. Itu mungkin yang menjadi alasan kenapa banyak anak muda sekarang yang merasa ingin healing di saat bekerja atau melakukan aktivitas berat. Lebih daripada itu, jika kondisi stres dan depresi ini dipelihara dan tidak disembuhkan, maka orang yang merasa stres dan depresi tersebut akan merasa sakit, dan mungkin akan timbul sakit-sakit lainnya selain sakit psikis seperti demam, sering pusing, dan penyakit lainnya. Sedangkan di sisi orang yang begadang biasanya begadang dengan sebuah alasan dan tujuan. Kebanyakannya adalah melakukan aktivitas yang membuatnya bahagia, seperti nonton film atau main game. Keadaan tersebut dapat membuatnya bahagia, dan sebagai dampak dari dirinya yang bahagia, maka segala penyakit yang datang dari stres dan depresi tidak akan menimpa mereka. Sistem imun mereka akan menguat karena bahagia, dan juga tubuh mereka akan beradaptasi untuk mempertahankan kondisi tubuh agar dirinya selalu bahagia untuk melindungi dirinya dari stres dan depresi. Akibat dari adaptasi inilah yang membuat orang yang begadang cenderung bisa lebih sehat dari yang tidak begadang. Tubuhnya sudah mengubah waktu jam biologisnya atau ritme sirkadiannya dan menempatkan waktu tidur dan bangunnya menyesuaikan dengan keadaan di mana ia bisa bahagia dan tenang untuk tidur sebagai akibat dari efek kelelahan mental setelah bekerja seharian. Hal ini memiliki kesamaan dengan pecandu rokok, di mana orang yang merokok biasanya dilakukan akibat dirinya ingin bahagia, dan rokok dapat memberikan hal tersebut. Karena dirinya tidak dapat menciptakan kebahagiaannya sendiri, maka tubuhnya akan memaksakan adaptasi terhadap hal eksternal yang akan mendatangkan kebahagiaan tersebut dari dampak buruk yang akan terjadi jikalau hal yang memberikan kebahagiaan tersebut ternyata bisa mendatangkan dampak buruknya. Seperti rokok yang dapat merusak paru-paru, namun bisa mendatangkan kebahagiaan, maka tubuh akan beradaptasi dan paru-parunya akan kebal dari asap rokok ketimbang mereka yang tidak pernah merokok sama sekali. Hal tersebut masih dalam ranah adaptasi internal. Tubuh dapat beradaptasi karena masalah eksternal seperti orang yang kerja malam. Mau bagaimanapun, kerja shift malam itu sudah mengganggu jam tidur biologis kita yang sudah disetting untuk bisa tidur di waktu malam.
Tapi, apa yang dikatakan dokter supaya kita bisa maksimal bekerja di malam hari adalah dengan memanipulasi suasana lingkungan kerja yang memaksa diri kita untuk beradaptasi. Jika yang membuat kita tidur di malam hari adalah karena hormon melatonin atau hormon yang membuat kita ngantuk itu diproduksi tubuh akibat sumber cahaya yang meredup, maka dokter akan menyarankan untuk para pekerja malam agar meningkatkan intensitas cahaya di tempat kerja. Dan jika yang membuat tidur adalah keadaan suhu tubuh yang menurun, maka dokter akan menyarankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat tubuh kita untuk tetap hangat dan panas dengan melakukan peregangan atau olahraga agar diri kita bisa terjaga di waktu malam. Karena kita menciptakan lingkungan yang tidak memungkinkan untuk diri kita untuk bisa tidur, maka tubuh secara otomatis akan beradaptasi terhadapnya karena tidak memungkinkan bagi tubuh untuk mempertahankan kebiasaannya. Sekarang, dengan kondisi analisis yang sama, kita bawa analisis ini kepada Kuze yang terlihat sehat walau malamnya ia begadang. Alasannya dikatakan Kuze kenapa ia malam begadang adalah karena ia sedang menonton anime dan sambil membahas anime tersebut dengan temannya. Di sini, sudah terdapat dua bentuk adaptasi. Pertama, karena Kuze menonton anime, itu membuat dirinya bahagia, dan tubuhnya akan melakukan adaptasi agar kondisi yang dapat membuat dirinya bahagia tersebut dapat dilestarikan. Kedua, karena menonton anime, maka kemungkinannya adalah ia menonton anime di HP, atau di laptop, atau di televisi, di mana dari ketiga benda elektronik tersebut akan memberikan cahaya yang akan memanipulasi tubuh kita untuk tidak memproduksi hormon melatonin yang membuat diri kita mengantuk, dan akan menciptakan hormon adrenalin dan dopamin sebagai gantinya, karena di saat kita menonton anime, kita akan merasa bahagia dan fokus dalam menontonnya. Hal tersebut akan menciptakan kebahagiaan dan memaksa adaptasi untuk menolak dampak buruk yang terjadi yang datang dari begadang. Dan karena ia bahagia melakukannya, maka ia akan sehat sebagai dampak ia terhindar dari stres dan depresi yang tidak dapat dilakukan oleh orang normal yang memiliki jam tidur normal. Orang yang normal akan menjalani hidup yang normal, akan merasakan sakit dan bahagianya hidup, dan mungkin hidupnya monoton. Itu akan menimbulkan efek bosan dan tidak puas diri seperti apa yang telah kita jelaskan di video sebelumnya. Kalau manusia itu selalu menginginkan keberlebihannya itu untuk selalu dipenuhi, atau akan stres dan depresi jika merasakan sakitnya hidup yang ujung-ujungnya akan berdampak pada kesehatan orang yang tidur tepat waktu tersebut. Di sisi lain, orang yang begadang, jika ia begadang sambil melakukan apa yang membuat ia bahagia, maka biarpun begadang memiliki konsekuensi atau dampak negatifnya tersendiri, namun kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadapnya lebih besar dan kuat daripada dampak buruk yang akan terjadi. Membuat dampaknya tidak akan terasa dalam waktu dekat sampai tubuhnya sendiri tidak bisa lagi melakukan adaptasi, dan dampak negatifnya akan terus berlanjut memengaruhi tubuhnya. Kondisi yang sama bisa kita lihat pada pecandu rokok. Mau bagaimanapun buruknya merokok, orang yang merokok masih bisa hidup dan tidak mengakibatkan dampak buruk pada dirinya, karena dirinya beradaptasi terhadap rokok tersebut dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Pecandu rokok dapat menghilangkan stresnya dengan merokok dan membuatnya bahagia dengannya. Dan orang yang tidak merokok, di saat stres dan depresi, mereka tidak ada hal eksternal yang membuatnya melupakan stresnya, dan ia akan menjadi sakit-sakitan akibat stresnya tersebut. Dan kemampuan adaptasi ini bisa ditingkatkan dengan kita merasa bahagia atas melakukan suatu tindakan. Dan seperti itu juga lah di saat kita begadang. Dapat membuat kita terlihat sehat daripada yang tidak begadang, karena kita melakukan hal yang kita sukai di saat begadang, dan membuat kita beradaptasi terhadapnya. Jika kita analisis pada keadaan Kuze yang terlihat sehat walaupun ia begadang, kita bisa mengambil kesimpulan kalau Kuze begadang sambil menonton anime dan mengobrol tentang anime bersama temannya. Itu sudah termasuk pada aktivitas yang membuat bahagia, berakibat pada tubuhnya yang akan beradaptasi pada dampak buruk dari begadang untuk mempertahankan kondisi bahagianya tersebut. Dan itu membuatnya terlihat lebih sehat ketimbang orang normal yang tidak begadang. Dengan melakukan manipulasi tempat dan suasana, kita memicu adaptasi tersebut agar sesuatu yang buruk tidak terjadi. Namun, sebagai catatan, jika tubuh kita tidak bisa lagi melakukan adaptasi, maka dampak negatif akan menggantikannya dan membuat diri kita akan merasakan keburukan dari tindakan yang kita lakukan.